Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas TI 4C akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah aplikasi pengolahan Big Data dalam jenis proyek asosiasi. Next. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Khalifatul Rosida dengan NIM 203307027. Saya sendiri, Nia Nur Hafizah, 203307001. Dan yang terakhir, yaitu Siti Mutmainah, 203307006. Untuk pembahasan presentasi kali ini, yang pertama yaitu kerangka, yang kedua identifikasi dan pengumpulan data, yang ketiga proses data, yang keempat analis data, EDA, yang kelima train model, dan yang keenam finalis the project. Next. Untuk kerangka masalah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Khalifatul Rosida. Kerangka masalah adalah pertumbuhan supermarket di kota-kota semakin meningkat dan persaingan pasar juga tinggi. Data tersebut merupakan salah satu histori penjualan perusahaan supermarket yang tercatat di 3 cabang berbeda selama 3 bulan data. Tingginya tingkat persaingan dalam dunia bisnis mengharuskan perusahaan agar dapat memberikan respon yang cepat agar permasalahan yang muncul seperti kesulitan dalam menganalisis data prediktif yang harus dihadapi perusahaan karena banyaknya jumlah data dan keterbatasan alat pengolahan data. Hal tersebut berakibat pada strategi pemasaran barang atau produk. Berikut kerangka masalah. Masalahnya, pertama itu ada kesulitan menganalisis data prediktif. Kemudian akan diproses melalui algoritma a priori. Kemudian akan diolah melalui development Python Jupyter. Kemudian akan diimplementasikan aplikasi data mining algoritma a priori digunakan untuk menganalisis data prediktif. Next. Data mining merupakan suatu proses penggalian data atau upaya mendapatkan informasi yang berharga dari data yang banyak. Algoritma a priori adalah sebuah algoritma pencarian pola dalam teknik penambangan data atau data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item set yang mempunyai suatu nilai keseringan tertentu sesuai kriteria atau filter yang diinginkan. Metode analisis asosiasi digunakan untuk menganalisa isi keranjang belanja. Analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah market basket analysis. Association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di mana himpunan item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Untuk identifikasi dan pengumpulan data, adapun teknik identifikasi dan pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari dan membaca jurnal literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang kedua, observasi. Pada tahap ini, penulis memperoleh berbagai data secara pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui gambaran yang terjadi pada market. Yang ketiga, pengumpulan data diperoleh dari situs website Kaggle. Untuk selanjutnya, kami akan melanjutkan presentasi kami yaitu ke praktikum pada Python. Oke, selanjutnya data. Pertama-tama kita akan mengimport soft disk yang dibutuhkan. Langsung jalan. Ya, seperti itu ya hasilnya.
Yang kedua, kita akan menampilkan dataset yang telah di-download, yaitu supermarket, sales sheet, CSV pada source code di bawah ini. Langsung di-run saja ya. Lalu yang ketiga, kita akan menampilkan dimensi array pada data sales. Lalu yang keempat, kita akan menampilkan elemen unik yang diurutkan dari array data sales. Yang kelima, kita akan memeriksa tipe data yang ada pada dataset dan menampilkan nomor indeks dan tipe dari tiap kolom dari data format CSV-nya. Lalu yang keenam, mengelompokkan kolom berdasarkan tipe data yang sama. Oke, yang selanjutnya yaitu menampilkan kolerasi antar kolom pada sebuah data frame. Saran. Kemudian, menampilkan data yang berkaitan dengan waktu yang hasilnya akan menceritakan gabungan atribut dari setiap jenis. Akan ditampilkan. Dan pada atribut ini hanya ditampilkan yang berisi numerik saja. Lanjut, yaitu menghasilkan statistik ringkasan untuk semua data. Hasil pada data sales.drop invoice ID exists one mode itu digunakan ya, menghasilkan statistik pada ringkasan untuk data numerik. Lalu skewness data dan kurtosis dapat menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data. Yang selanjutnya, plot histogram for R numerical column digunakan untuk memvisualisasikan data pada bentuk plot histogram untuk semua kolom yang berjenis numerik saja. Jadi selain numerik itu tidak akan ditampilkan. Akan di-run. Maka akan tampil plot histogramnya atau diagram batangnya. Selanjutnya, menampilkan rangkuman dari objek jokes seperti rata-rata, nilai tengah, nilai maksimal, dan nilai minimal, dan lain-lain. Kemudian, pada sintaks selanjutnya, yaitu untuk membuat plot kotak untuk jokes. Lalu, untuk sintaks selanjutnya lagi, yaitu menghasilkan plot biola untuk jokes. Lalu menampilkan rangkuman dari objek berupa total yang berupa rata-rata, nilai tengah, nilai minimum, nilai maksimum, jumlah total, dan lain-lain. Lalu kita membuat plot kotak lagi untuk total. Dan menghasilkan plot biola untuk total. Kemudian untuk sintaks selanjutnya yaitu digunakan untuk memvisualisasikan data menggunakan scarlet plot dengan sumbu X
sama dengan total dan sumbu Y sama dengan CHOX. Di sini bisa kita lihat untuk sekarte plot ini itu perbandingannya sama. Lalu selanjutnya menghasilkan pekerjaan untuk diagram batang. Lalu menampilkan data dengan memvisualisasi bar chart dari objek distribution product line dengan bentuk artikel dengan bentuk vertikal dan horizontal. Di sini ditampilkan terdapat diagram batang itu bentuknya vertikal dan horizontal. Lanjut, menampilkan data dengan visualisasi bar chart dari objek produk line dengan bentuk vertikal horizontal. Lalu kita akan dengan pada sintak ini kita akan melihat korelasi antar variabel. Lanjut di run lagi. Bisa dilihat untuk lanjut memberikan format the heatmap agar lebih mudah untuk dimengerti atau dibaca. Pada visualisasi ini kita dipermudahkan dalam pembacaan suatu format. Lanjut, mengidentifikasi nilai-nilai yang hilang. Dalam identifikasi ini diketahui bahwa tidak ada nilai yang hilang. Lanjut, mengidentifikasi presentasi nilai yang hilang untuk setiap fitur. Pada dataset yang kami gunakan ini tidak ada persentase nilai yang hilang. Kemudian membuat data frame nilai yang hilang. Lanjut di run lagi. Untuk nilai yang hilang pada dataset kami tidak ada. Kemudian membuat variabel ambang batas yang akan di-drop untuk features. Untuk number of features to drop yaitu 0, features with missing value greater than 80% itu sama dengan juga 0. Artinya tidak ada. Lanjut, konfirmasi features were dropped, yaitu mengonfirmasi bahwa fitur sudah di-drop. Di run. Lalu mengidentifikasi data numerik dengan nilai yang hilang pada praktikum. Di bawah ini tidak di run. Pada sintak atau dataset itu pada praktikum tidak ditemukan missing. Lanjut. Selanjutnya untuk trend modelnya yaitu kita menggunakan algoritma a priori. Sebelumnya untuk dalam pembuatan aturan asosiasi, yang pertama kita membuat untuk setiap min item set dengan minimum support. Yang kedua, hitung nilai confidence untuk setiap aturan asosiasi. Yang ketiga, ekstrak aturan asosiasi yang memenuhi minimum confidence. Untuk penerapan algoritma a priori, yang pertama, kita menampilkan atau mengekspor kolom apa saja yang ada pada dataset. Di sini terdapat invoice ID, brand, city, customer,
tipe, gender, product line, unit price, quantity, tax 5%, total, date, time, payment, cost, gross margin percentage, gross income, dan rating. Yang kedua, menampilkan nilai unik atau data yang ada pada kolom CD. Terdapat 3 data, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Yang ketiga, menghapus data berupa ruang ekstra pada deskripsi, garis tanpa faktur, dan transaksi yang dilakukan secara kredit. Kemudian, memisahkan data sesuai dengan wilayah transaksi. Di sini terdapat 3 transaksi wilayah, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Di sini ditampilkan tabel dari perintah di atas. Terdapat 332 baris dan 6 kolom. Selanjutnya, melakukan pengkodean data dengan hard encoding. Di sini ditampilkan tabel dengan jumlah 332 baris dan 66 kolom. Selanjutnya, menampilkan model dan menganalisis hasilnya dengan memilih hasil kriteria yang memenuhi serta menampilkan aturan yang disimbolkan oleh kerangka data. Di sini kita peran yang wilayah pertama, yaitu Yangon. Di sini terdapat data yang tidak ditampilkan pada daerah Yangon. Yang kedua, kita run pada daerah Naypyidaw. Pada daerah Naypyidaw juga tidak ada datanya. Yang ketiga, pada daerah Mandalay. Pada daerah Mandalay juga tidak terdapat datanya. Terakhir yaitu finalize the project. Proses penentuan pola pada data prediktif dapat dilakukan dengan menerapkan algoritma a priori. Algoritma tersebut dapat menentukan pola pembelian dengan melihat hasil dari korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Berdasarkan hasil uji coba sampel data yang ada, salah satunya adalah menghasilkan statistik ringkasan untuk semua data numerik, dan skenario dan kurtosis dapat menunjukkan kondisi pembagian atau distribusi data sehingga mempermudah perusahaan dalam mencari relasi di antara himpunan baritem. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.